perempuan hidup berencana itu keren, tinggi. Artinya perempuan itu selalu di atas. Ya, iya, Bang. Walaupun kadangkala dalam pemakaian kontrasepsi itu memang selalu di atas itu adalah perempuan. Ya, oke. Baik, kita boleh sanggupi sama-sama. Salam BKKBN. Hidup berencana itu keren. Ya, terima kasih MC yang luar biasa. Danke banyak. Acara penandatanganan perjanjian kerjasama antara perwakilan BKKBN Provinsi Maluku dengan Bank Rakyat Indonesia Cabang Ambon. Untuk itu kami mengundang dengan hormat Branch Manager Office Ambon Bapak Muhammad Zakaria untuk mengambil tempat di depan. Selanjutnya kami mengundang dengan hormat pula Ibu Dr. Anda Rentarego selaku Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku. Baik, telah kita saksikan bersama-sama prosesi penandatanganan kerjasama antara perwakilan BKKBN Provinsi Maluku dengan PT Bank Rakyat Indonesia. Selanjutnya untuk dokumentasi harap dapat berdiri. Ya, baik. Baik, selanjutnya kami mengundang pula jajaran manajer dari Bank Rakyat Indonesia dan juga seluruh staf stakeholder dari BKKBN Provinsi Maluku untuk maju ke depan, bisa untuk didokumentasikan. Baik, Bapak Ibu dipersilakan dulu kembali. Baik, dengan berakhirnya sesi dokumentasi acara penandatanganan MOU di siang hari ini, maka berakhir pula kegiatan penandatanganan MOU antara perwakilan BKKBN Provinsi Maluku dengan PT Bank Rakyat Indonesia. Kami informasikan setelah acara ini mohon dapat tetap berada di tempat karena selanjutnya akan diisi
sosialisasi terkait mekanisme pembayaran operasional SDM pemutakhiran penandatanganan keluarga tahun 2023. Untuk itu kami mempersilahkan Bapak Ibu sekalian mencicipi hidangan yang telah kami sediakan. Akhir kata, apabila ada kurang selama proses acara ini berjalan, kami keluarga besar PT Bank Rakyat Indonesia mengucapkan permintaan maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ini kan kita suara masuk. Oh, iya betul. Baik Bapak Ibu sekalian, sambil mencicipi hidangan yang kami sediakan, mungkin kita akan beranjak langsung ke
acara sosialisasi yang akan dibawakan oleh Ibu Dr. Anda Rentarego atau dari perwakilan BKKBN mungkin dapat memberikan sosialisasi. Ya, baik. Kami mengundang dengan hormat Bapak untuk dari BKKBN perwakilan dapat memberikan sosialisasi singkat. Selanjutnya nanti akan diikuti dengan sosialisasi dari PT Bank Rakyat Indonesia.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Terima kasih Pak Ibu dan Pak Bang. Menyampaikan materi terkait sosialisasi mekanisme pembayaran biaya operasional SDM pemutahiran perwakilan BKKBN. SDM pemutahiran PK 2023. Oh, sini. Oh iya, sorry. Oke, lanjut. Ya, ini adalah dasar dalam rangka pembayaran atau surat edaran terkait anggaran, pelaksanaan anggaran, yaitu surat edaran Deputi Admin nomor 3 tahun 2023 tentang panduan pelaksanaan anggaran pemutahiran pendataan keluarga tahun 2023. Ini adalah dasarnya dan panduan. Kemudian penegasan di sini ada di dalamnya ada penegasan terkait aturan-aturan dan juga ada beberapa mekanisme yang harus dilakukan ketika pelaksanaan anggaran dan juga pembayaran. Lanjut. Nah, ini ada surat kepala nomor B432 KU 01 B3 2023 tentang mekanisme pembayaran, tagihan dan pelaksanaan transaksi pembayaran non tunai di lingkungan BKKBN. Ini yang menjadi dasar salah satu dasar untuk pelaksanaan termasuk di dalamnya adalah MOU dengan BRI, sehingga di sini kita dapat melihat bahwa transaksi yang dilaksanakan adalah transaksi non tunai. Transaksi non tunai. Salah satu alasannya adalah nah ini mekanisme pembayarannya biaya operasional untuk yang pemutahiran PK23. Di sini dapat kita lihat BKKBN Pusat bertugas untuk membuat panduran pelaksanaan anggarannya, kemudian di aplikasi yang Bapak Ibu teman-teman yang di lapangan gunakan yaitu portal untuk melakukan approval. Jadi dari langkah-langkahnya ini Bapak Ibu yang paling penting di sini, titik pentingnya adalah approval di tingkat operasional di lapangan, yaitu supervisor, kemudian manajer pengelola dan manajer datanya. Dan kemudian setelah jika sudah dilakukan approval, maka kami dari BKKBN Provinsi akan melakukan approval juga, dan juga di sini untuk tingkat provinsi ada beberapa pihak yang terlibat, yaitu pelaksana kegiatan, terus kemudian PPK dan juga bendahara. Nah, ini kami yang di BKKBN Provinsi setelah Bapak Ibu yang di lapangan, khususnya yang di supervisor, manajer data dan manajer pengelola sudah melakukan approval, baru kami akan melakukan approval dan juga proses ke bank. Dan saat ini sudah dilakukan khususnya untuk yang penandatanganan MOU sebagai dasar kerjasama dengan pihak BRI, dan juga nanti akan kami kirimkan juga yang untuk data untuk pembukaan rekening. Ya. Nah, Ya. kebijakan Siapa? saya Iya, barang tambang mas. Tambang mas. Slide-nya tidak jalan, Pak. Wah, ngana. maaf bentar ya. Maaf. Sorry, maaf ada gangguan teknis Bapak Ibu. Selanjutnya di sini sebenarnya ada dua cara untuk mekanisme pembayarannya, yaitu share screen. Lupa tadi share screen-nya. Tadi belum share screen ke apa kakak? Klik di luar sah. Ada gambar orang.
Ini kasih. Bukan itu masih sabar. Bapak Ibu kelihatan? Oke. Nah, ini untuk yang kebijakan metode pembayaran. Jadi untuk metode pembayaran sendiri itu diserahkan ke Bapak Ibu di lapangan. Itu ada yang melalui PT POS ataupun BRI. Jadi tetap mekanismenya adalah menggunakan transaksi non tunai. Dan di sini kita pilih yaitu menggunakan Bank BRI dan di sini untuk wilayah-wilayah. Jadi untuk yang melalui Bank BRI ini untuk non tunai adalah untuk pembayaran langsung non tunai ke SDM lini lapangannya. Tuh. Jadi bisa sampai langsung ke lini lapangan. Terus di sini proses alur pembayaran biaya BRI, pembayarannya di sini dari Satker BKKBN Provinsi Maluku melaksanakan perjanjian kerjasama dengan Bank BRI setempat. Kemudian nanti ketika sudah dilakukan kerjasama dan juga sudah dibukakan nomor rekeningnya, kemudian langsung lanjut ke proses tahap pencairan yaitu melalui KPPN setempat. Dari BKKBN Maluku mengajukan permohonan pembukaan RPL ke KPPN, terus kemudian mengajukan SPMLS-nya ke KPPN dengan tujuan RPL-nya tersebut. Kemudian dari yang rekening RPL dia akan mentransfer ke rekening ke rekening masing-masing SDM tersebut. Jadi kalau misalnya ada yang melalui ada yang langsung ke kader dan lain-lain, itu nanti langsung masuk ke rekening, sedangkan ada juga yang misalnya yang wilayah-wilayah jauh yang memang tidak bisa terjangkau oleh BRI, itu nanti akan melalui rekening manajer pengelola yang dibukakan di sana gitu. Kemudian di sini ada ketentuan pembayaran pajaknya. Di sini ada di sistem sendiri sudah langsung dihitung terkait pembayaran pajaknya. Di sini Bapak Ibu bisa lihat potongan pajak yang nanti akan dipotong adalah berdasarkan data identitas yang Bapak Ibu isikan di portal PK23. Jadi dari situ sudah bisa dihitung sesuai dengan kriterianya. Misalnya untuk yang potongan pajak berapa persen berdasarkan identitas, misalnya di situ jika dia jika dia adalah PNS golongan 4 terus kemudian atau anggota TNI dan lain-lain itu terkena 15%. Terus kemudian untuk yang PNS golongan 3 itu dia ada potongan sebesar 5%, sedangkan untuk yang 0% ini untuk yang bukan PNS dengan golongan bagi PNS golongan 1 dan 2. Nah, ini sedangkan ini yang bukan untuk yang PNS, ini ada potongan pajaknya 5% jika 5% jika imbalan lain bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kinerja itu untuk PPK, P3K, terus 5% juga untuk yang dasar pengenaan pajaknya, pajak penghasilan 50% kali bruto kali penghasilan pajak penghasilan 21, mungkin Bapak Ibu nanti bisa baca di sini. Kemudian ini untuk yang sebagai kelengkapan kelengkapan SPJ atau yang harus dilengkapi oleh Bapak Ibu khususnya yang di lapangan, yang mungkin yang paling pertama itu yang terkait SK. Ini Bapak Ibu tolong nanti Bapak Ibu khususnya Bapak Ibu kabupaten kota, pengelola kabupaten kota agar segera memasukkan SK-SK yang ada di SKSDM PK dimasukkan di portal. Kemudian habis itu identitas kader ini ada masih beberapa yang masih nick-nya masih belum sesuai, identitasnya belum sesuai. Sisanya itu sudah akan kami serahkan ke pihak BRI untuk pembukaan rekening. Terus kemudian untuk yang kwitansi pembayaran, ini diharapkan Bapak Ibu jika Bapak Ibu ingin melihat berapa hasil yang Bapak Ibu dapatkan, itu bisa lihat di kwitansi pembayaran.
dan itu juga nantinya akan harus ditandatangani oleh Bapak Ibu sebagai bukti bahwa rekening biaya tersebut sudah masuk. Dan di sini juga ada output berupa rekap RT. Output rekap RT ini sangat penting khususnya untuk yang wilayah formulir Bapak Ibu ya. Ini yang masih jadi PR itu untuk rekap RT untuk approval yaitu wilayah desa Tehoru. Itu Tehoru masih bermasalah, jadi silakan Bapak Ibu yang wilayah Tehoru yaitu Desa Haya dan juga kemudian Desa Hatumete. Terus kemudian di sini ada bukti store pajak. Nanti untuk pajaknya sendiri itu langsung dipotong di BKKBN karena di situ kami ambil sesuai dengan ketentuan yang ada dan langsung distorkan ke negara. Jadi yang Bapak Ibu terima itu adalah sudah dipotong pajak dan nanti buktinya langsung bisa Bapak Ibu lihat di portal PK dan juga nanti kami akan kirimkan juga untuk data-data berapa yang Bapak Ibu terima. Terus kemudian surat setoran pengembalian belanjanya jika ada yang kelebihan dan kelengkapan bukti pertanggungjawaban pada poin 1 dan 2 dan 3. Ini adalah salah satu bentuk contoh kwitansinya Bapak Ibu yang di lapangan mungkin bisa lihat berapa yang Bapak Ibu dapatkan di sini yang di sebelah kanan itu misalnya total rinciannya dari RT berapa, RT 1, 2, 3, kemudian jumlah KK yang di data berapa. Ini semua sudah ada di portal, tinggal Bapak Ibu silakan lihat sendiri berdasarkan identitas user yang Bapak Ibu bisa masukkan di portal. Terus kemudian ini nah ini kenapa sampai saat ini kita dari tahun 2022 sampai tahun ini kita ngotot untuk harus melalui non tunai karena ini catatan ini dari catatan BPK. Kita dari BKKBN khususnya dari BKKBN Pusat pun berusaha keras untuk memperbaiki catatan ini dari hasil PK 21 kemarin. Karena ini adalah salah satu temuan bahwa banyak yang dari pembayaran tidak sampai ada yang ke kader atau dan lain-lain. Sehingga untuk menghindari hasil kayak seperti yang lalu-lalu, makanya dibuatkan langsung ke sistem non cash atau non tunai. Jadi pembayaran langsung ke kader sehingga Bapak Ibu di kader langsung uangnya itu sampai di Bapak Ibu gitu. Tidak ada potongan dan lain-lain. Terus ini yang untuk proses flow proses pembayarannya. Ini yang flow yang untuk CAPI yaitu smartphone. Yang paling pertama itu dari kader pendata sudah melakukan pendataan, kemudian di sini sudah dapat dilihat dengan data yang Bapak Ibu didata itu langsung kelihatan berapa yang jumlah didata, berapa yang berapa yang tidak ditemukan dan lain-lain, dan itu nanti dihitung menjadi berapa yang nanti akan dibayarkan gitu. Terus kemudian setelah diverifikasi oleh atau di-approve oleh supervisor, manajer data dan juga manajer pengelola, maka langsung masuk ke pelaksana kegiatan yaitu di kami di BKKBN Provinsi, kemudian PPK dan juga bendahara. Jika sudah dilakukan approve, maka oleh pelaksana kegiatan itu nanti langsung masuk masuk ke PPK, dan dari PPK ini nanti sudah muncul berapa jumlah biaya yang harus dibayarkan. Terus kemudian di bendahara kemudian bisa dimasukkan ke BRI untuk diproses. Itu yang formulir untuk yang smartphone. Sedangkan untuk yang formulir itu ada proses yaitu memasukkan rekapitulasi RT-nya. Rekapitulasi RT ini yang sangat penting. Tuh, jadi Bapak Ibu tolong rekap RT-nya yang bagi yang belum. Terus kemudian ini yang untuk supervisor ini nanti langsung dari manajer pengelola langsung dari pelaksana kegiatan. Terus di sini untuk tahapan approval seperti yang sudah sering dijelaskan Bapak Ibu, ini langsung tadi dijelaskan itu ada tahap-tahapannya. Jadi langsung dari supervisor, manajer pengelola, manajer data, manajer pengelola.
Nah, ini ada rekap berapa jumlah yang sudah di apa namanya? Di approve dan juga langsung sudah kelihatan nilai totalnya. Dari sini untuk Maluku dari 700 untuk yang user pendata dari 769 baru sudah 760 user pendata yang di-approve dan siap dibayarkan. Dan di sini berarti kita sekitar di sini ada jumlah yang dibayarkan sekitar 696, 631, persentasenya yaitu 98,83%. Jadi nanti jadi catatan buat Bapak Ibu, silakan dilihat user-user mana saja yang belum di-approve atau belum muncul di sini. Lanjut, ini untuk yang kader formulir. Ini yang masih jadi catatan, ini Maluku Tengah nih Bapak Ibu, Maluku Tengah. Tolong dilihat lagi yang untuk jumlah yang di kadernya ini, tolong diperhatikan berapa yang sudah di-upload rekap RT-nya. Terus kemudian di sini selain Maluku Tengah, terus Tanimbar, SBT diharapkan semua sudah 100% dilakukan approve. Terus di sini untuk yang operator, di sini sudah 100%. Mungkin Maluku Barat Daya, tolong yang sudah di input datanya, tolong di-approve agar bisa 100% Bapak Ibu. Ini yang supervisornya. Masih Maluku Barat Daya dan Maluku Tengah untuk supervisor, tolong di-approve sama Tanimbar. Iya, yang tadi. Ya, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih Pak Ramli atas penyampaian materi sosialisasi terkait dengan pembayaran biaya operasional PK. Iya, Bapak Ibu yang kami hormati, terutama bagi Bapak Ibu yang ada di kabupaten kota, nanti kami akan berikan kesempatan bagi Bapak Ibu untuk 3 penanya terkait dengan pembayaran mekanisme ini. Tetapi nanti kita akan dengarkan juga penjelasan dari BRI Cabang Ambon terkait dengan teknis pembayaran biaya operasional pendataan keluarga. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku, Pak Pinca BRI Ambon, Bapak Ibu Manajer, Bapak Ibu dari perwakil BKKBN. Kesempatan ini saya mewakili teman-teman untuk menyampaikan sedikit terkait dengan dasar bagi kami Bank Rakyat Indonesia untuk melakukan PKS ini, sekaligus teknisnya seperti apa. Jadi dasar suratnya itu adalah bisa dilihat surat dari kantor pusat nomor B732 EINS menyangkut penyaluran dana operasional pemutahiran data keluarga atau PK23 BKKBN. Nah, ini dikirimkan kepada seluruh kanwil kantor wilayah Indonesia, salah satunya di Kanwil Makassar. Dan BRI Ambon mungkin nanti ke bawah bisa disampaikan. Nah, ini untuk dasarnya sebenarnya ada perjanjian kerjasama antara BRI dengan BKKBN pada tanggal 19 September 2022. Nah, seperti yang tadi bisa disampaikan bahwa
PKS ini tidak dilaksanakan secara terpusat di kantor pusat, tapi diserahkan ke masing-masing cabang yang ditunjuk. Nah, salah satunya yaitu cabang Ambon. Karena di Ambon ada perwakilan BKKBN, jadi PKS-nya dilaksanakan oleh kantor cabang Ambon. Seperti itu. Nah, ini yang penting juga bisa diturunkan ke bawah. Nah, ini berbeda dengan penyaluran tahun anggaran 2022 di mana perjanjian kerjasama dilakukan di level kantor pusat. Untuk penyaluran tahun anggaran 2023, perjanjian kerjasama dilakukan antara BKKBN provinsi dengan kantor cabang yang ditunjuk. Nah, daftar terlampir sudah saya sampaikan bahwa Ambon salah satu yang ditunjuk. Kemudian untuk draft perjanjian kerjasamanya sudah dibuat, kemudian kemarin sudah kita lihat bersama dengan pihak BKKBN. Jadi sudah kalau ada dimungkinkan ada perubahan, tapi kalau tidak ada berarti kita tetap mengikuti draft yang sudah dibuat dari kantor pusat. Kemudian berikutnya, nah yang paling penting ini untuk proses pembukaan rekening dapat dilakukan secara mass account melalui PIS. Jadi dibikin secara otomatis keseluruhan, jadi dibuka sekaligus datanya. Nah, dengan jenis rekening atau produk type yang sudah ditentukan. Karena sesuai dengan PKS yang kita tanda tangani dengan BKKBN itu ada beberapa aspek terkait dengan biaya dan sebagainya. Sehingga kantor pusat sudah menentukan produk type. Jadi teman-teman pada saat nanti pembukaan rekening, kita harus mengikuti dengan produk type FW. Karena produk type ini dikhususkan untuk pembukaan rekening BKKBN. Di mana saldo minimumnya 0, biaya administrasinya juga 0, kemudian diberikan fasilitas kartu ATM, dan suku bunga sesuai dengan ketentuan. Nah, tidak diberikan fasilitas asuransi. Lanjut. Nah, ini menyangkut penyerahan dokumen. Kalau yang misalnya kita buka rekening, kemudian pada saat yang bersangkutan mengambil buku atau penyerahan buku, itu apa-apa saja yang harus diberikan. Yang pertama itu ada surat kuasa. Surat kuasa, kemudian fotokopi salinan SK, SDM, lini lapangan, kemudian fotokopi identitas nasabah itu wajib KTP, kemudian ada formulir pembukaan yang di BRI yang harus diisi. Nah, kemudian jika proses serah terima dilakukan secara kolektif, maka akan melengkapi dokumen sebagai berikut. Asli surat pertanggungjawaban mutlak atau SPTB JM dari PIC yang bertanggung jawab atas distribusi. Nah, ini perlu dijelaskan terkait dengan penyerahan. Jadi mekanisme penyerahan buku ini bisa dilaksanakan diambil langsung oleh yang bersangkutan, tapi bisa juga diserahkan secara kolektif. Untuk yang mungkin tempatnya agak jauh, yang susah untuk datang sendiri, itu dimungkinkan untuk diserahkan secara kolektif, tapi dengan ada mekanisme surat pertanggungjawaban mutlak. Karena dalam surat pertanggungjawaban mutlak ini, kita akan menyerahkan selain buku, ATM dan PIN. Sehingga di situ ada risiko yang sudah kita serahkan kepada PIC. Nah, ini sebenarnya mekanisme yang sudah diatur oleh kantor pusat untuk memudahkan pelaksanaannya. Sehingga tapi kalau bisa diambil sendiri, berarti lebih bagus. Tapi kalau seandainya harus diserahkan secara kolektif, karena mungkin jaraknya jauh dan sebagainya, kita diamankan dengan surat pertanggungjawaban mutlak. Dan itu ada lampiran, berapa banyak yang diserahkan, kemudian PIC-nya akan bertanggung jawab. Terus ada surat kuasa. Nah, ada surat kuasa yang diserahkan itu juga perlu kita sampaikan terkait dengan pemberian kewenangan kepada bank untuk menyerahkan data kepada BKKBN. Nah, itu formulirnya, formatnya ada. Jadi intinya ketika penerima menyerahkan surat kuasa ini, maka dia memberikan kewenangan kepada pihak bank untuk menyerahkan apabila suatu saat ternyata BKKBN perlu data atau perlu informasi, itu kita akan serahkan kepada BKKBN tanpa menunggu karena terkait dengan rahasia nasabah. Jadi sudah ada surat kuasa yang diberikan. Nah, ini surat melindungi kami pihak bank terkait dengan rahasia nasabah. Nah, ini sudah dipikirkan juga oleh kantor pusat terkait dengan hal ini karena pengalaman mungkin terkait dengan banyaknya terjadi ada permasalahan di lapangan sehingga harus dimintakan data dan sebagainya. Apabila tidak ada surat kuasa ini, maka pihak bank juga tidak akan bisa memberikan. Tapi karena sudah ada surat kuasa ini, maka kita akan segera memberikan kepada pihak BKKBN untuk
informasi menyangkut rekening tersebut. Seperti itu. Nah ini kemudian PKS-nya memang dilaksanakan di kantor cabang, kemudian berita acara serah terima. Nah ini setelah penyerahan SPTJM dari PIC yang kita serahkan kepada PIC, PIC serahkan kepada yang bersangkutan, itu harus ada berita acara serah terima buku sebagai laporan kepada pihak bank bahwa bukunya sudah diterima. Jadi sebenarnya mekanismenya hanya mekanisme pemberitahuan bahwa bukunya sudah diserahkan. Karena tanggung jawabnya sudah kita serahkan, otomatis kita juga harus tahu bahwa bukunya sudah diserahkan. Mekanisme seperti itu. Nah, terkait dengan pihak yang paling penting, Bank BRI sebagai bank penyalur pelaksanaan kegiatan penyaluran sesuai dengan perintah BKKBN Provinsi setempat, termasuk apabila dalam pelaksanaan terdapat pemblokiran dana dan penerbitan kembali. Nah, ini memang penting bahwa fungsi Bank BRI saat ini adalah bank sebagai penyalur. Nah, kita tidak punya kewenangan untuk mengatur, tapi kita mengikuti sesuai dengan perintah dari BKKBN. Jadi ketika BKKBN menyerahkan daftar, kemudian perintah bayar, baru kita bisa melaksanakan pembayaran. Tanpa ada perintah bayar dari BKKBN, kita juga tidak bisa melakukan proses pembayaran. Yang kedua, dimungkinkan juga apabila terjadi permohonan pemblokiran dan penerbitan kembali apabila ada kesalahan. Nah, ketika misalnya ada kesalahan penyaluran, itu dimungkinkan untuk dilakukan pemblokiran dan penerbitan kembali. Nah, ini yang mungkin akan dipahami oleh teman-teman di lapangan, bahwa hal ini juga bagian dari perjanjian kita dengan BKKBN. Sehingga ketika BKKBN memberikan surat permintaan untuk pemblokiran atau penerbitan kembali, maka harus kita laksanakan. Karena sudah ada di surat perintah yang sudah ditentukan. Kemudian untuk teknisnya kepada teman-teman di BRI, ada penjelasan lebih lanjut, bisa diakses di Bripedia, di Bristar. Silakan nanti kalau untuk detailnya bisa dilihat masing-masing terkait dengan penyaluran dana operasional, pemutiran data keluarga. Mungkin ini teknis yang akan kita laksanakan, tapi tadi saya sudah bicara juga dengan Ibu Sekretaris bahwa untuk teknis di lapangan terkait dengan pembukaan akan kita bicarakan. Intinya PKS-nya sudah kita tanda tangani. Selanjutnya untuk pelaksanaan terkait dengan pendebitan, terkait dengan pembayaran maupun pengambilan, itu nanti akan kita bicarakan, karena secara data yang kemarin disampaikan kepada kami, lokasinya ini banyak juga cukup jauh. Dan itu akan kita minta bantuan kepada bank-bank lain. Dalam hal ini BRI wilayah Maluku seperti Masohi, Tual, Saumlaki, dan Kepulauan Aru. Nah, nanti kita akan tindak lanjuti dalam bentuk surat kepada masing-masing cabang untuk mekanisme penarikan maupun pembukaan rekening, sehingga teman-teman di pihak cabang yang lain juga bisa tahu mekanismenya seperti apa. Karena memang untuk surat ini dilayangkan kepada cabang, karena kantor cabang yang bertanggung jawab untuk melakukan PKS. Tapi teknisnya penarikan dari daftar yang kemarin disampaikan kepada kami, data awal itu banyak penerimanya itu lokasinya ada di wilayah-wilayah yang bukan cuma wilayah-wilayah Maluku, wilayah cabang Ambon, tapi juga masuk wilayah Saumlaki, Tual, Kepulauan Aru, kemudian Masohi. Sehingga memang kita akan bersurati teman-teman di sana agar proses ini bisa berjalan dengan baik. Dan apabila ada kendala, nanti segera bisa berkomunikasi dengan kami agar kami cari jalan keluarnya. Seperti itu. Demikian yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya mohon maaf kalau ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ya, baik, terima kasih. Iya, terima kasih Pak Ali atas penyampaian teknis terkait dengan pembayaran. Bapak Ibu yang kami hormati, mungkin kita bisa lihat di layar, telah bergabung teman-teman petugas lapangan, bahkan juga ada yang kader, kemudian juga ada, kader pendata, kemudian juga ada dari BRI unit yang ada di kabupaten kota. Ya, Bapak Ibu, petugas lapangan bahkan kader, mungkin kita berikan kesempatan dari apa yang disampaikan oleh Pak Ramli dan Pak Ali dari BKKBN dan dari BRI. Mungkin ada yang bertanya, disilakan kita kasih kesempatan untuk 3 orang.
Bisa raisen di layar masing-masing, laptop masing-masing? Atau mute-nya bisa ngomong? Ada yang mau bertanya Bapak Ibu terkait dengan mekanisme pembayaran? Iya, jadi Bapak Ibu pada prinsipnya BRI akan memfasilitasi kita untuk pembayaran biaya operasional Bapak Ibu. Ya, jadi untuk masing-masing kader akan langsung difasilitasi di BRI unit masing-masing. Ya, tanpa bunga. Kalau yang tahun kemarin mungkin ada keberatan ya Bapak Ibu. Kalau tahun kemarin itu harus ada yang mengendap di rekening sehingga itu menjadi keberatan juga dari para kader karena tidak seberapa juga yang mereka dapat dari hasil pendataan ini. Sehingga memang untuk kerjasama kita tahun ini tidak ada lagi yang kena biaya administrasi, tidak ada lagi yang mengendap Bapak Ibu, tetapi langsung Bapak Ibu bisa ambil sesuai dengan hasil kerja Bapak Ibu, berapa yang Bapak Ibu dapat di pendataan keluarga itu yang akan BRI cairkan kepada Bapak Ibu sekalian. Halo. Ya, Ibu Polopesi. Iya. Izin dari mana Ibu? Izin dari Kades PPKBD Negeri Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon. Oh iya, dari Batu Merah. Baik. Ibu, disilakan Ibu. Iya, makasih Ibu dan Bapak Metir tadi dari saya tujuannya untuk teknisi dari BRI aja itu kita ada punya persoalan atau permasalahan pada saat PK22 kemarin itu persyaratan dari satu BRI ke BRI lain itu berbeda. Jadi untuk mengambil hasil dari kita data itu peraturannya berbeda antara satu BRI dan BRI. Jadi mungkin melalui media ini yang langsung kita zoom ini mungkin saya sampaikan buat dari BRI kalau bisa itu disamakan. Jadi BRI yang kita mau datangi itu di mana tempat atau di mana lokasi yang kita datangi itu tidak ribet, tidak ada aturannya berbeda-beda gitu. Nanti BRI yang di belakang kota beda, BRI yang di di belakang saya juga berbeda pada saat kita pengambilan, kita punya hak. Jadi itu aja dulu sebentar Ibu, terima kasih. Iya, terima kasih Ibu Polopesi. Iya. Iya, jadi nanti Ibu nanti dijawab oleh BRI. Tapi mungkin ada lagi yang lain supaya satu kali langsung nanti dijawab. Bapak Ibu yang lain? Ini kesempatan Bapak Ibu. Jangan sampai ketika nanti Bapak Ibu sudah berproses, ada kendala, lalu Bapak Ibu tidak tahu bagaimana cara untuk menyelesaikannya. Jadi kalau ada hal-hal yang Bapak Ibu mau bertanya, disilakan. Iya, dari SBT dulu. Ya, Ya, silakan SBT. Selamat pagi Bu yang terhormat, Ibu Kaper, Ibu Sek, BKKBN Provinsi Maluku, Bapak Ibu petinggi di BRI. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Yang ingin saya tanyakan terkait dengan pengalaman kami di PK22 Pak. Proses di kami di Kabupaten SBT itu kalau tidak salah BRI-nya BRI unit. Jadi ketika kami memproses buku tabungan, katanya harus ke BRI cabang atau BRI cabang untuk bisa mendapatkan kartu debit. Jadi kalau bisa pada PK23 ini informasi langsung turun sampai di unit agar ketika kami dalam pembuatan buku tabungan tidak perlu harus jauh-jauh dari SBT ke Masohi atau ke Ambon untuk pembuatan kartu debit. Mungkin itu saja sedikit saran dari kami dan semoga saja pada tahun ini prosesnya tidak tidak ribet
di lapangan, Pak. Maksudnya tidak menyusahkan kader-kader kami pada saat melakukan pencairan dana, karena pada PK22 kemarin kader pendata kami disuruh buat surat pernyataan dengan melampirkan materai, sedangkan ya honor yang diterima ada beberapa yang minim harus melampirkan materai. Jadi semoga saja pada PK23 ini tidak ada yang berbelit-belit di lapangan. Mungkin itu saja dari kami, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih dari Dinas Pengendalian Penduduk KB yang bertanggung jawab terkait proses PK ini. Kemudian dari Ibu Leni, SBB, silakan. Terima kasih Ibu. Ini yang kita mau tanyakan di sini tentang kader pendata Bu. Kita kan pun 33 kader pendata kemarin PK 2023, yang punya BRI 21, yang bukan BRI itu 12 Ibu. Bagaimana dengan yang 12 ini pembayarannya seperti apa Bu? Karena BPDM 11 dengan modern 1 Bu. Bagaimana yang dengan 12 ini Bu? Cara pembayarannya Ibu? Iya, terima kasih Ibu Leni. Intinya bahwa ini rekening baru semua. Iya. Semua baru dari BRI. Jadi tidak ada BPDM, tidak ada yang lain. Hanya BRI, tapi baru. Yang rekening yang ada itu nanti itu lain, yang ini khusus untuk PK. Iya. Baik, terima kasih. Mungkin satu lagi dari Langgur. Iya, dari Langgur silakan. Oh, dari BRI ya. Iya, silakan dari BRI Langgur. Ya, selamat siang Bu, dari BRI Langgur. Selamat siang. Ya, kami ingin sedikit mengingatkan saja kepada semua kader. Mungkin akan dimungkinkan nanti, kan ini ada kejadian di hal lain ya, bukan di BKKBN. Jadi ini kan nanti ada buka rekening, kemudian ada pembayaran, ada uang yang masuk. Tapi akan memungkinkan juga apabila ada kader yang punya kredit di BRI, kemudian menunggak. Itu nanti di kita secara sistem bisa juga otomatis menarik untuk angsuran pinjaman. Jadi mungkin bisa diantisipasi buat kader-kader yang punya tunggakan, bisa selesaikan tunggakannya dulu. Supaya jangan nanti wah, kami punya honor dipotong BRI. Padahal potongan itu by sistem. Karena di sistem di ketentuan kita secara ketentuan perjanjian hutang itu bahwa yang bersangkutan itu bersedia untuk dipotong dari rekening yang sudah ada dan yang akan ada. Jadi kalau baru buka rekening itu secara sistem BRI mau membaca, oh ini atas nama ini ada tunggakan yang selama ini pasif tapi kemudian ada saldonya, itu nanti tertarik jadi angsuran pinjaman. Itu mungkin saya sekedar mengingatkan saja. Terima kasih, selamat siang. Iya, baik. Terima kasih Bapak dari BRI Langgur. Baik, kami langsung saja. Ada beberapa pertanyaan yang disampaikan langsung kepada BRI terkait dengan tadi pembukaan rekening, kemudian juga ada syarat-syarat yang berbeda dari rekening dari BRI 1 ke BRI yang lain, kemudian juga dari SBT tadi itu kalau tidak salah diarahkan ke cabang atau ke pusat di Ambon. Iya, mungkin disilakan Pak Ali. Ya, terima kasih. Izin untuk menjawab ada 2 pertanyaan tadi dari Ibu Pelipesi yang di Batu Merah dan yang di SBT tadi ya. Ya, mungkin memang ini pengalaman dari tahun kemarin yang informasinya mungkin tidak sampai ke lapangan, sehingga untuk kesempatan kali ini memang ketentuan terkait dengan pembukaan rekening maupun administrasi dan saldo mengendap itu sudah ditentukan langsung dari kantor pusat, dan kami sudah menggandeng juga teman-teman dari mikro, sehingga informasi yang akan kami sampaikan ini diketahui juga oleh teman-teman di jajaran mikro atau BRI unit, agar proses, karena memang sesuai dengan
data yang kami terima itu kebanyakan dilayani di BRI Mikro atau lokasinya cukup jauh. Sehingga ini satu hal yang perlu kami tekankan, yaitu masalah informasi kepada teman-teman di lapangan, khususnya di teman-teman di mikro, agar tahu juga terkait dengan informasi penarikan. Jadi harus seragam dan tidak ada perbedaan. Nah, kami harapkan kali ini kami berkoordinasi dengan BKKBN agar tidak ada lagi miskomunikasi antara cabang dengan unit, terutama agar pelaksanaan ini bisa berjalan dengan baik. Kemudian menyangkut yang tadi ditanyakan terkait dengan pelaksanaan harus di BRI pula ya, maaf, di unit pula yang harus ke cabang. Saya pikir nanti akan kami koordinasikan bahwa tidak perlu sampai ke cabang. Harus dilayani di BRI setempat atau BRI unit di mana dimungkinkan. Jadi kalau di Bula harus selesai di Bula, tidak perlu ke sana. Nah itu memang kami akan bersurat secara khusus kepada bank-bank ke cabang-cabang untuk diteruskan ke unit agar semuanya punya informasi yang sama terkait dengan pelayanan ini. Untuk mekanismenya terkait dengan penarikan, kemudian penyerahan buku dan sebagainya. Seperti itu. Jadi intinya memang kami harapkan bahwa informasi yang akan sampai di lapangan itu semua sama, tidak ada perbedaan. Seperti itu. Itu harapan kami. Demikian, terima kasih. Iya, terima kasih Pak Ali. Bapak Ibu yang di kabupaten kota pada prinsipnya bahwa kerjasama ini akan memberikan kemudahan kepada Bapak Ibu dan informasi-informasi teknis akan disampaikan juga kepada BRI unit masing-masing. Ya, surat akan menyusul Bapak Ibu untuk mempertegas terkait dengan pembayaran operasional Bapak Ibu. Iya. Ya, mungkin demikian Bapak Ibu. Bapak Ibu kalau tidak ada lagi, Bapak Ibu nanti bisa langsung berkoordinasi dengan BKKBN Provinsi terkait dengan teknis-teknis pembayaran kalau ada yang masih mengganjal ya Bapak Ibu. Karena mengingat waktu, kita sudah 11:30 Bapak Ibu, kita sudahi pertemuan kita di kesempatan siang hari ini. Baik. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Kepala Cabang BRI yang telah memfasilitasi kami untuk bisa melaksanakan perjanjian kinerja di saat ini, bahkan juga menyampaikan sosialisasi terkait dengan mekanisme pembayaran operasional SDM pemutahiran pendataan keluarga tahun 2023. Semoga kerjasama ini akan memberikan manfaat bagi kita bersama, terutama bagi kesejahteraan masyarakat yang ada di daerah-daerah pelosok di Provinsi Maluku. Dengan demikian kita akhiri kegiatan sosialisasi penandatanganan perjanjian kerjasama dan sosialisasi mekanisme pembayaran kita di siang hari ini dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih. Shalom. Partisipasi Bapak Ibu sekalian dalam kegiatan kita di saat ini. Dan secara teknis kita akan tetap membangun koordinasi bersama Bapak Ibu. Salam buat Bapak Ibu sekalian, sukses selalu dalam tugas dan tanggung jawab kita bersama. Sekian, terima kasih.